Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara Asian Gathering Citraland BSD City. Kali ini di agenda hari ini kita akan membahas mengenai solusi investasi di masa inflasi. Sekarang kan lagi genjer-genjernya ya bahasa inflasi, pasti kita semua dengar, apalagi di industri properti. Ya. Sebenarnya selamat datang juga kepada Bapak Roni Hermawan. Beliau adalah selaku Marketing Manager Citraland BSD City. Di samping itu juga ada dari Bang Nobu dengan Ibu Indahwati Wijaya. Beliau adalah Branch Manager Bank Nobu Cabang Semarang. Dan juga Bapak Edi Suhanto. Beliau adalah Merchant Business Manager Bank CIMB. Ini ada. Mungkin juga sudah tidak asing ya bagi teman-teman agen semuanya. Ya, dan dari Citraland BSD City menghadirkan
untuk Bapak Chandra, property expert yang didatangkan langsung dari Jakarta untuk Bapak Ibu semua. Nanti kita semua akan belajar produk properti dari beliau. Nah, terus juga nanti akan ada produk knowledge terbaru dari Citraan BSD City yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Roni Hermawan. Mohon maaf untuk hari ini Bapak Desa Permana, Bapak Desa Setia Permana, beliau adalah project manager kami dari Citraan BSD City yang hari ini absen, tidak bisa karena beliau berhalangan untuk hadir pada acara. Baik, sebelumnya mungkin saya bisa perkenalan. Saya Sori Handayani, juga tidak asing sama teman-teman Aceh semua. Saya hari ini menjadi MC istilahnya yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai acara nanti selesai. Ya, untuk acara hari ini mari kita akan segera mulai. Mungkin saya bisa mengundang Pak Roni Hermawan untuk bisa memberikan opening speech sekaligus nanti kita ngasih produk knowledge dari Citraan BSD City. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lihat di billboard sudah ada produk barunya, tipenya seperti apa, nanti sekalian akan disampaikan ke Pak Roni Hermawan. Silakan Pak, untuk waktu dan Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Lama kita tidak berjumpa ya. Tadi biasa kita hanya online, tapi kali ini kita mau offline. Bahkan kami mengundang Pak Chandra, beliau jauh-jauh dari Jakarta, kita invite untuk memberikan satu insight-insight baru di mana masa-masa kini, masa-masa yang uncertainty, masa-masa ketidakpastian, tapi kita ingin memberikan satu motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk para rekan-rekan bank, Pak Edi Juwanto dari Bank Niaga, dengan Bu Lia dari Bank Mandiri, dan Bu Noni dan dari Nobubank. Kita ketahui bahwa 2020-2021 kita sempat vakum karena masalah pandemi COVID, dan kita tahu juga di 2022 ini banyak mendengar masalah inflasi dikarenakan karena memang kondisi perekonomian secara global memang tidak terlalu bagus. Namun di sisi lain, di masa-masa yang kita sebut krisis itu sebenarnya masih ada banyak peluang yang kita bisa ambil di situ. Oleh karena itu, di masa 2022 ini kami mengambil satu sikap, yaitu meluncurkan 4 varian produk baru, yang mana varian produk baru itu akan diluncurkan di klaster Serena Hill dan Victoria Valley. Pada kondisi ini, justru kami ingin menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, di 2021, pada saat orang menyebut masa-masa krisis atau pandemi COVID, justru kami malah penjualannya makin meningkat sebetulnya. Bahkan untuk segmen pasar di atas 1,5 miliar ke atas, kami itu tumbuh 18%. Ini agak sedikit anomali dengan kondisi market yang ada. Namun bila mana saya merefer dari data Indonesia Property Watch dan data rumah.com dan 123.com, ternyata kondisi ini hampir sama dengan kondisi yang penjualan di Jabodetabek, di mana harga segmen pasar di atas 1,5 M itu justru meningkat. Bahkan kalau teman-teman bank juga tahu bahwa di masa 2021 para deposan yang saldo di atas 5 miliar juga tumbuh, dan mereka karena dengan masa pandemi COVID ini merefer ke beberapa jenis investasinya ke properti. Itu sebabnya kalau kita mau melihat kembali bahwa sebetulnya properti itu punya satu kelebihan, yaitu dia cukup imun terhadap volatilitas perubahan ekonomi, termasuk nanti untuk rasio inflasi. Namun kalau kita mau lihat lagi, apakah setiap investasi di properti itu akan selalu punya daya imun terhadap inflasi? Ternyata tidak semuanya memiliki tingkat capital gain yang sama. Kita bisa lihat justru daerah-daerah yang saat ini bertumbuh atau sunrise property itu memiliki tingkat capital gain di atas rata-rata tingkat inflasi. Bahkan kalau kita mau lihat lagi beberapa literasi yang kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Pandangan School, beliau menyampaikan bahwa di lokasi yang primernya, seperti kalau lokasi sunrise ada di fase 1, fase 2. Fase 1 artinya sekitar daerah perkembangan baru atau di layer 1, itu ternyata memiliki capital gain yang jauh lebih besar dibandingkan dengan suram atau aglomerasi daerah di sektor kedua.
Justru itu kami undang Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan bahwa pada saat ini sebetulnya kondisi di saat properti akan tumbuh atau take off dan nanti akan mengalami kondisi yang menuju ke arah booming. Sebetulnya kondisi saat ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tumbuh bersama. Itu sesuai dengan tagline kami yaitu Grow with Us, di mana di tahun ini kami memberanikan diri untuk meluncurkan produk-produk baru. Termasuk untuk komersilnya kami juga ada Victoria Mansion yang posisinya ada di koridor depan di Klasik Victoria Palu. Di Serena Hill sendiri kami mengundang untuk arsitek dari luar negeri dengan konsep Australian design, di mana kelebihannya adalah dengan tata ruang yang lebih elegan, mampu untuk memberikan satu kenyamanan bagi penghuninya, dan bahkan kalau perbedaannya dengan desain sebelumnya, itu zonasi atas ruang living room, kemudian ruang untuk dapur, itu jauh lebih lega. Itu kelebihan daripada desain kami. Maka kami memberanikan diri, segmen ini menjadi favorit di tahun ini. Dan untuk waktu yang akan datang, kami juga mempersiapkan untuk New Vivian, karena Vivian kami terus habis. Dimana pandemi COVID itu yang bertumbuh selain Tipe Vivian adalah ruko. Ruko kami hanya tinggal 1 unit di Forest, dan kami mempersiapkan ruko yang di Victoria Valley yang kami sebut dengan Victoria Mansion dengan harga starting di 2,4 untuk 2 lantai dan 3,1 untuk 3 lantai. Nah, untuk memenuhi janji kami ke Bapak Ibu sekalian, kami akan mengundang Pak Chandra. Beliau akan memberikan satu insight-insight baru bagaimana sih sebetulnya properti itu bekerja pada saat kondisi inflasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita mendengarkan dari Pak Chandra, apa sih sebetulnya yang memberikan properti itu bisa bekerja di masa-masa inflasi. Demikian, Pak Roni. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Beri tepuk tangan meriah buat Pak Roni. Kalau tadi dari Cikarang BSBCD sudah mengeluarkan tipe-tipe baru, kebetulan ada di Gojibeknya itu ada brosurnya untuk tipe Alerea, dan ada lagi satu tipe yaitu tipe Adelaide. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari, misalnya butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi PIC marketing masing-masing. Nah, hari ini kita juga ada teman-teman dari pihak banking yang akan bekerja sama dengan kita untuk membantu Bapak Ibu semua untuk memenuhi kebutuhan secara finansial untuk customer-customer yang akan membeli produk-produk dari Citraland BSD City. Kami perkenalkan untuk Bapak Ibu Indawati Wijaya, beliau adalah seorang branch manager Bank Nobu Jabal Semarang. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Mari beri tepuk tangan semuanya. Mari Ibu. Terima kasih untuk undangan dari tim Ciputra BSB dan teman-teman agen properti yang hadir di siang ini. Memang benar nih, kita lihat inflasi ini, kita juga heran nih yang di perbankan. Kok bisa-bisanya nih deposan meningkat, terus pembelian aset, dan lain-lain. Tapi kembali, dengan kondisi inflasi ini kalau kita bilang ini momentum, dalam artian momentum untuk apa? Uang yang bekerja lebih maksimal lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang agent, saya bilang kondisi kayak gini kita harus optimis. Kenapa? Karena bank pun support. Kalau istilahnya kondisi nggak oke, bank itu tidak akan support untuk fasilitas. Dan di kesempatan ini, ya memang sih mungkin beberapa teman-teman agent atau bapak ibu juga belum lebih kenal dengan Bank Nobu. Saya update karena Bank Nobu ini benar-benar istilahnya aware banget dengan Grup Ciputra, dan kita sudah melakukan KPR dengan Grup Ciputra itu puji Tuhan udah 5 terbesar se-Indonesia. Jadi program apa aja yang kita tawarkan di event pagi ini nanti akan saya sounding surprise-nya. Sementara saya coba update dulu kurang lebih produk Bank Nobu.
Jadi semua pasti sudah tahu lah KPR itu seperti apa. Yang lebih udah kita itu pengajuan. Aku pengen ini balik kerja NKA. Usia 55. Next tolong. Oke, nah ini Bande Service, mungkin semua bank udah tawarin hal yang sama ya teman-teman, cuma mungkin masalah DP, terus masalah fixed rate dan program-program yang lain ini kita yang punya senjata pamungkas ceritanya seperti itu. Oke, next. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, ini kan seperti biasa lah, Bapak Ibu broker udah tahu semua nih kira-kira untuk tujuan dari KPR. Nah, ini yang kita update kelebihan dari Nobu. Kenapa Nobu itu bisa the biggest five untuk pembiayaan KPR di Ciputra. Jadi uang muka itu bisa mulai dari 0%, tapi tergantung nih ya, masing-masing developer itu kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Terus bunga tetap hingga 5 tahun dengan 2 pilihan cara bayar angsuran. Nah, kalau yang di Ciputra ini sistemnya cara bayarnya udah ditentuin dengan jangka waktu itu bisa fix 3 sampai 5 tahun seperti itu. Dan cara bayar angsurannya juga kita sistemnya juga seperti KPR. Cuma ini yang mungkin yang nggak semua bank, terutama bank swasta ya, untuk kasih jangka waktu kredit. Karena jangka waktu kredit kita itu hingga 20 tahun. Jadi untuk karyawan maksimal usia 55, untuk pengusaha usia 65. Terus syarat pengajuan mudah, proses cepat, itu semua bank-bank juga akan terapkan sistem ini. Tapi kita punya satu kelebihan lagi yang istilahnya biasanya itu kalau karyawan itu mesti terkendala mengenai slip gaji. Biasanya itu, terutama perusahaan-perusahaan yang multinasional atau perusahaan-perusahaan yang dia karyawan yang istilahnya yang head office-nya mungkin di Jakarta atau di luar negeri. Slip gaji itu kita bisa susulkan. Yang penting salary itu bisa tercermin di rekening. Jadi paralel teman-teman. Jadi teman-teman broker kalau biasanya itu kan berpacu ya antara broker satu dengan broker yang lain untuk handle satu customer. Boleh dicoba di tempat kita. Jadi dokumen itu bisa paralel. Tapi saat pengikatan dokumen-dokumen itu wajib udah lengkap karena itu harus proper seperti itu. Terus proses yang cepat ini selain itu apa? Masalah BI checking teman-teman, dari dalam artian beberapa bank itu kan menerapkan H+1 atau mungkin hari H. Kalau kita itu dalam hitungan menit. Dalam artian apa? Kalau umpama ada customer nih datang karena ini proyeknya luar biasa banget di BSB, muter-muter di tempat lokasi. Nah, mereka dari tim marketingnya tinggal kasih kita nih 24 jam kita foto KTP-nya aja, kalau bisa sama pasangan langsung kita slip. Jadi kalau dia selesai muter-muter, itu kita sudah tahu dia tuh sudah layak atau tidak untuk pemberian fasilitas KPR. Jadi kalau umpama nggak layak, kan bisa mungkin sounding, mungkin diajuin atas nama keluarga yang lain atau orang tua, umpama seperti itu. Pak, maaf, ada masalah? Oke, next. Tolong next slide. Ini besar pembiayaan bank. Ini ya seperti biasa ya, rumah kakak. Nah, kita punya kelebihan lagi. Pembiayaan bank ini bisa 100% dalam artian dikurangi dengan DP. Jadi DP-nya tergantung nih dari timnya BSB, kira-kira DP-nya berapa, itu kita bisa langsung dikurangi DP 100%. Tapi kembali lagi, masalah kemampuan bayar, jangka waktu itu juga tetap ya, karena itu udah istilahnya dari otoritas. Jadi ini kita punya kelebihan 100%. Kalau rumah kedua, rumah ketiga gimana? Sama. Jadi ini yang saya update Pak Chandra. Jadi ini memang untuk investasi memang nol, karena di beberapa bank
dia akan turunin. Kalau sudah rumah kedua, rumah ketiga itu pembiayaannya biasanya lebih kecil. Padahal kalau kita bicara investasi ya harusnya rumah kedua, rumah ketiga ya juga harus sama dong. Karena biasanya kemampuan nasabah tiap tahun itu meningkat. Seperti itu. Mungkin dia waktu coba-coba investasi ya beli rumah yang 300 juta, rumah seperti itu. Tahu-tahu mungkin dia belum selesai ngangsur, dia bisa sewain rumah seperti itu. Nah, ini yang kita juga salah satu support kita Pak untuk BSB supaya lahan yang di BSB ini benar-benar bisa dipakai sebagai investasi. Oke, next. Kita tentukan udah tahu ya kurang lebih. Jadi seperti biasa dari karyawan, segala terus PNS. Nah, kelebihan kita satu lagi. Biasanya itu kan banyak nih sekarang pekerjaan-pekerjaan yang seperti influencer, ya kan? Influencer pun gimana nih? Atau AKP. AKP itu yang biasa kerja di kapal pesiar. Kan kasihan nih, muda-muda nggak bisa investasi, habis untuk lifestyle, kan seperti itu. Kita bisa Pak. Jadi boleh diajukan formnya ke tempat kita, nanti kita pelajari dan kita proses untuk itu. Jadi ini kita udah nggak lihat segmennya mau influencer atau segmennya AKP yang biasanya di beberapa bank itu udah langsung ditolak seperti itu. Oke, next. Nah ini biaya-biaya yang biasanya Pak yang ada provisi, admin, asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Tapi ini momentum Pak Rudi. Jadi tadi barusan saya call sama Pak Ivan yang langsung divisi head-nya. Dia bilang untuk BSB kita free in. Jadi luar biasa. Jadi ini memang nggak semua yang kita kasih ke properti-properti lain. Jadi free-nya free apa? Free provisi, free-nya free admin, asuransi jiwanya aja kita kasih subsidi hingga 10 juta. Terus asuransi kebakarannya kita yang handle. Jadi udah ceritanya benar-benar investasinya maksimal Pak. Jadi tergantung nanti nasabah cuma bayar DP-nya aja deh. Sama nanti kita hitung kemampuan bayarnya dia bisa masuk nggak untuk istilahnya maksimal kita 20 tahun. Kalau yang pengusaha sampai usia 65 loh. Kalau di bank lain ada yang beberapa itu sampai usia 60. Kita sampai 65. Karena kita lihat 65 itu masih masa produktif seperti itu. Jadi program ini sangat luar biasa. Sayang kalau dilewatkan. Dan saya tadi diupdate sama Pak Ivan, kalau bisa nih kita ini dokumen itu bisa masuk di bulan April. Namanya juga momentum ya Pak. Jadi masuk di bulan April untuk eksekusi penurunan fasilitasnya di bulan Mei. Jadi nasabah nggak usah, kadang kan mikirnya, waduh bayar provisinya berapa, belum asuransi jiwanya, asuransi kebakaran dan lain-lain, kok dihitung-hitung kayak istilahnya 2 kali angsuran seperti itu. Oke, next. Boleh Pak. Ini saya sedikit sharing ya Pak. Jadi tim saya itu kan kebanyakan anak-anak milenial Pak. Itu aduh Pak, kalau yang beli di BSB yang waktu zaman harga 400-500 itu kayak pisang goreng Pak. Dan saya mesti update daripada beli perumahan yang di daerah, ya kita ngomong kota ya Pak, itu kan juga harus invest 10 tahun lagi, di mana pasti ada banjir, karena Semarang itu antara laut sama daratnya lebih tinggi lautnya. Nah, saya biasa saran teman-teman ayo toh, kalau berhenti yang di daerah atas. Dan memang sih di daerah atas itu banyak perumahan-perumahan kecil, Pak. Tapi saya selalu update, kalau perumahan kecil, ya sorry itu saya, di rumah itu kayak investasi. Umpama nih, 10 tahun kemudian, teman-teman sudah punya anak, pasti pendapatan juga lebih, pasti berharap rumah itu berubah untuk lebih besar lagi. Nah, kalau sekarang belinya asal-asalan, ya bukannya nggak naik, harganya naik, cuma kan sayang. Jadi saya masih update ke teman-teman milenial juga, mumpung kamu bisa sampai 20 tahun loh, ambil.
yang di BSD dan ya ada berapa sih Pak? Kita ada 3 tim saya ambil di BSD Pak. Yes. Oke, nah ini yang spesial ya. Jadi 4,69-nya 3 tahun. Nah 3 tahun, sorry kembali lagi yang slide tadi. Kembali lagi yang terakhir, slide terakhir. Slide terakhir aja ini kan udah biasa dokumen. Ya ini aja. Oke, thank you. Jadi suku bunga 4,69 fix 3 tahun. Biasanya yang akan jadi pertanyaan nih, next-nya gimana nih? Padahal ini kita ngomong inflasi, bisa nggak bunga naik? Bisa. Cuma yang sepanjang sejarah yang kita kucurkan KPR, bunga yang floatingnya itu tetap di 11. Memang kita nggak pakai SBI plus sekian, SBI plus sekian, kan seperti itu. Tapi kita udah kalau kita floating itu di indikasi 11. Terus juga ada yang 5 tahun itu bunganya 5,99. Ini yang biasanya sangat menarik buat investor karena udah tahu nih kurang lebih berarti beban bunganya 5,99. Kalau dibandingin deposito gimana? Seperti itu kan. Nah kalau dibandingin deposito ya saya bilang ini lebih oke. Nah terus juga masalah tenor 20 tahun itu yang luar biasa. Jadi untuk karyawan itu bisa 20 tahun, pengusaha bisa sampai 65. Terus ya ini kembali lagi DP bisa, dan ini tergantung nih dari developer mau kasih DP-nya itu berapa yang dibebankan. Jadi kita ngikut. Terus habis itu untuk KPR 1, 2, 3 ada perbedaan enggak? Jadi pengajuan pertama nih, taruh kata dia rumah yang ketiga, karena kan kita mau lihat ini ke segmen untuk investasi ya Pak. Jadi rumah ketiga pun DP-nya juga sama, sesuai dari manajemen kebijakan dari Ciputra BSD. Seperti itu. Jadi kita nggak ada yang istilahnya, oh udah sekian, berarti DP-nya harus lebih besar, itu enggak. Terus juga rasio penghasilan, ini yang luar biasa Pak. Jadi biasa di bank-bank lain itu kurang lebih DBR-nya 30. Nah ini kalau orang dikasih DBR 30 kan udah namanya juga investor. Punya rumah ya pasti lebih dari 1. Mana mungkin kan gitu, akhirnya ngaco pakai namanya siapa-siapa dimasukin. Nah, di sini kita nggak perlu Pak. Jadi kita karena DBR-nya itu sudah 70%, itu udah benar-benar ceritanya dan kita berani ambil resiko di sana. Dan ini salah satu tips kenapa Nobu ini garap Ciputra, walaupun Ciputranya masih di beberapa daerah ya Pak, tapi dari pengajuan KPR-nya itu the best masuk 5 besar. Seperti itu. Terus pelunasan percepatan. Nah ini yang biasa ditanya nih, kalau udah punya duit biasanya mau lunasin kena penalti berapa. Nah kalau kita setelah jangka waktu fixnya plus 1 itu kita tidak ada penalti. Itu lebih berat Pak. Jadi umpama nih ada yang mungkin senangnya main saham, daripada dia mikir, kok kayaknya ke utang bank terus ya enak nih, dia mau lunasi silahkan. Dari masa periode plus 1 kita free penalti. Terus masalah di biaya KPR yaitu yang bisa itu yang saya update. Jadi untuk admin, provisi, asuransi jiwa itu kita subsidi sampai 10 juta. Asuransi kebakaran kita free-in juga. Ya kita tunggu Pak untuk proposalnya di bulan April ini supaya bulan Mei ini fasilitas yang khusus itu bisa dinikmati. Thank you. Thank you Pak. Terima kasih Bunda. Kelebihannya banyak sekali dari Bang Nobu. Lokasinya di daerah mana Ibu? Jalan Gajah Mada. Jadi kalau pas Bapak Ibu pas jalan ke area Gajah Mada sebelah kiri ya Bu, depannya Hotel Cantik ya. Ya. Nah, di sini juga ada Mas Sigit ya marketingnya, yang nanti Bapak Ibu bisa kontak langsung. Nah ini Pak Sigit. Boleh maju ke depan Pak Sigit.
Mungkin teman-teman juga baru tahu, ya Pak Sigit. Nah, nanti bisa kontak ke Pak Sigit kalau misalnya ada teman-teman aja membutuhkan produk-produk yang tadi yang luar biasa, banyak free-nya. Karena di Citraland BSB City promo untuk free provisi dan free administrasi sudah berlalu Desember, jadi bisa dimanfaatkan nanti dari KPR-nya Bank Nobu. Ya kalau juga kita juga menghadirkan Bank Niaga, CIMB Niaga akan memberikan sedikit produk mengenai masih cukup Pak, waktunya masih cukup Pak. Oh iya, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Edi. Ya. Terima kasih ya Pak Edi, sudah terkenal. Mari, thank you Mbak Mari, Pak Roni, Pak Chandra, selamat datang ke Semarang ya Pak. Semoga senang di Semarang ya Pak. Banyak tempat makan begini. Teman-teman dari Property Agent Semarang, mungkin kita sudah sering ketemu ya, dengan berbagai case, ya, ketemu maka ketemu di acara macam-macam ya. Jangan bosan dengan Semi Niaga. Mungkin saya singkat aja, mungkin saya juga sering ikut Zoom, mungkin juga tatap muka, mungkin teman-teman sudah tahu engkelnya kita ya di Semi Niaga seperti apa. Kalau karyawan, tentunya umumnya batas maksimumnya usianya 26 tahun ya, akhir berakhir. Tapi kalau plus 2, plus 3, plus 4 setelah mungkin mundur itu masih boleh kan. Kalau pengusaha maksimal 70 tahun saat berakhir. Jadi kalau ada datang di tempat Bapak Ibu usia 65 jangan bilang tua dari ngutang enggak. 65 di tempat kami masih bisa tenor 5 tahun. Ya, karena analisa kita di Semi Niaga, apalagi di Semarang ya, usia 70 tahun masih jaga toko. Jadi kasir toko. Bahkan kalau pernah saya lihat jualan toko spare part usia 68 itu masih ngasih spare part ke pelanggannya dia. Jadi di Semarang menurut saya mungkin nasional analisa kita usia 65 tahun itu masih produktif. Jadi kita masih boleh untuk pengusaha tenornya dengan usia tadi 65 ya, 5 tahun masih bisa kita kasih tenornya. Bagaimana Pak Edi kalau mundur-mundur 2 tahun masih bisa diajukan deviasi. Ya. Kalau di bank itu kita Pak Chandra ya, deviasi itu untuk kita berapa? Bank eksekutif ya, tentunya kita akan mitigasi risikonya. Kita nabrak apa, kita pakai di apa ya. Semuanya nggak bisa nanti Pak Jakob ke hari, mungkin ada Mbak Tina, Ko Willy nggak akan mau apply KPR di tempat kita ya. Kalau DPC RD itu nggak mau main ke tempat saya ya. Tapi thank you, nanti juga kita ada acara habis ini dengan DPC di sebelah. Semoga nanti kita bisa koordinasi lagi. Kalau masalah bunga pasti murah banget. Ya. Kalau fix 3 tahun 4,5%, fix 5 tahun bisa di 5%. Untuk tenor minimal 10 tahun. Dan banyak rate-rate yang lain pilihannya, tapi mungkin tidak perlu dihafalkan. Bisa aja nggak hafal bunganya saya, Bapak Chandra terus terang. Kalau dia nanya saya, Mbak Tina misalnya dari Interpol, Pak ini bunganya pertama PC. Saya takut salah ngasih info, karena banyak banget pilihannya. Nanti tergantung customize kebutuhan calon debitur kita. Khusus yang mungkin nanti sampai maksimal Senin ke depan, kalau ada yang apply KPR untuk pembelian di LBSB tempat Pak Ron, di tempat Mbak Kori, yang ada proses KPR, mungkin ada buyer yang akan proses KPR, saya ada body bag maksimal Senin depan, KPR sudah saya terima, yang teman-teman dari PA ajukan KPR-nya, saya akan berikan body bag, sama ada voucher belanjanya di dalamnya. Maksimal sampai Senin depan ya. Kalau ada nanti boleh dari langsung ke WA saya, SPR-nya saya bisa minta ke Mbak Kori atau Pak Roni nanti. Tapi yang khusus untuk proses KPR, kalau cash kan enggak lewat bank ya pengajuan. Saya kira mungkin nanti saya juga akan ada sharing session dengan DPC, saya tidak berpanjang lebar, Mbak Kori, teman-teman mungkin sudah tahu soal Semi Niaga seperti apa. JLC juga thank you ya, sudah banyak kerja sama dengan kita tahun ini, Pak Jakob dan Interplus semuanya ya, Pak William, Bu Winnie, Cilinda, teman-teman lama saya yang udah puluhan tahun ya, saya sampai malu ya, masih bekerja ngurusi KPR terus ya. Selama Cilinda, Bu Winnie masih ngurusi properti ya, agent ya. Saya kayaknya masih tetap di KPR, kecuali kalau beliau-beliaunya pensiun, saya mau ikut pensiun ya. Saya kira itu dari saya, thank you waktunya, Pak Roni, sukses untuk kita bersama. Mari, selamat siang. Terima kasih Pak Edi. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan informasi mengenai produk-produk dari Bank Nobu dan juga Bank CIMB Niaga. Kali ini saya akan memutarkan video untuk tipe terbarunya dari Citraland BSB City. Nah, ini adalah 2 tipe persembahan dari Citraland yang menghadirkan
menghadirkan gaya Australian. Kalau kemarin kita lihat Victoria Highland gayanya Americana, warna-warni rumahnya. Ada 2 lantai, juga ada 1 lantai. Itu cukup banyak sekali customer-customer dan juga dari Bapak Ibu semua agen sudah berkontribusi untuk menjualkan Victoria Highland juga. Ada yang Victoria Valley, terima kasih Jasa. Dan juga teman-teman lain ditunggu juga untuk produk knowledge dari Citraland BSBCity ini biar menjadi penyemangat buat kita supaya kita bisa bekerja sama untuk memberikan yang terbaik kepada customer. Tipe Area, di mana bangunan 90 tanah 120 dan juga tipe Adelaide di tanah 216 di bangunan 162. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat Serena Hill dulu tipe Savannah, sekarang kita ganti tipe yang terbaru namanya tipe Adelaide. Ya, itu adalah produk dari BSBCity yang terbaru di tahun 2022 ini. Nanti akan ada tipe-tipe lain, tapi menyusul. Ini sementara ini dulu aja ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa bekerja sama, di mana produk ini akan memberikan promo yang terbaik. Kita kasih diskon 50 juta untuk customer yang bisa langsung mau deal. Nanti akan dipotongkan dari harga. Untuk promo-promo untuk produk yang lain, nanti juga bisa menghubungi PIC dari masing-masing marketing kita ya. Baik, kita akan memulai hari ini sudah didatangkan langsung dari Jakarta. Mungkin kemarin Bapak Ibu agen sudah ikut yang di Zoom-nya. Kali ini langsung bertatapan muka dengan Bapak Chandra. Bapak Chandra, beliau adalah property expert, di mana memiliki pengalaman. Silakan Bapak. Ya, beliau memiliki pengalaman di berbagai industri dari pihak otomotif, properti, BUMN, banking, telekomunikasi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Citraland BSBCity menghadirkan Bapak Chandra sebagai profesional speaker langsung yang akan membantu Bapak Ibu semua mengetahui produk properti di masa inflasi ya Pak ya. Nah ini dia. Lihat training experience-nya, banyak istimewa sekali. Jadi kami persilahkan Bapak Chandra untuk bisa menyampaikan. Thank you Bu Kori. Selamat siang teman-teman Semarang. Iya, ini kita acara nyantai boleh ya Bapak Ibu ya. Saya dari tadi duduk happy banget, udah lama banget nggak ada yang namanya acara offline kayak gini Bapak Ibu ya. Bisa ketemu begini aja senengnya minta ampun. Dengar live musik tadi benar-benar happy gitu ya. Saya lihat juga ada makanan di meja semua. Silakan Bapak Ibu sambil makan aja. Pak Roni, saya dari tadi ngeliat ini lucu ada bangkunya. Saya sambil nyantai duduk sini boleh ya Pak ya? Ini suasana kafe jadi kayak konser gitu Pak. Ya, oke. Saya boleh izin copot masker Pak? Ini tempatnya terbuka jauh jadi mestinya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Chandra. Thank you Pak Roni, thank you pihak Citraland BSBCity yang sudah mengundang saya. Saya ralat sedikit tadi Pak Roni sempat mengatakan property expert. Ngeri Pak dengarnya property expert. Di sini banyak senior-senior rekan agent yang udah puluhan tahun ya. Jadi mungkin daripada property expert kalau boleh saya izin property practitioner. Jadi sama dengan Bapak Ibu saya juga praktisi properti Bapak Ibu ya. Jadi saya udah mungkin sekitar hampir 20-an tahun di properti. Kalau Bapak Ibu lihat saya keliling berbagai industri. Memang hampir semua industri saya keliling,
Terutama kalau dengan BUMN itu kan kita keliling berbagai jenis industri Bapak Ibu ya. Di BUMN itu saya bisa memberikan training atau seminar itu mulai dari perusahaan kayak penerbangan, Garuda, Citylink, sampai pengelola bandara Pak, Angkasa Pura, sampai ke konstruksi, Wika, sampai ke BPJS, kesehatan maupun tenaga kerja keliling. Tapi di antara saya keliling semua industri, tetap salah satu yang saya paling enjoy selalu adalah dunia properti. Karena memang saya tumbuh dan besar di dunia properti. Jadi kalau namanya kumpul dengan teman-teman properti kayak gini Bapak Ibu, buat saya ini pulang kampung Bu. Ya, jadi daripada expert saya lebih pilih praktisi. Karena kita semua praktisi. Saya berpendapat bahwa properti terlalu besar untuk seseorang menjadi expert. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, seumur hidup kita terjun di properti Bu, kita belum bisa jadi expert. Properti itu mulai dari sederhana Bapak Ibu. Jual rumah secondary, jual ruko, itu satpam dan ibu-ibu rumah tangga aja bisa jadi sales. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, dari yang sesederhana jualan, saya dulu jualan rumah saya, Pak Roni, saya jual rumah saya waktu saya mau pindah ke rumah yang sekarang, itu dari tahap dipasarkan sampai jual tidak melibatkan sales properti loh Pak. Itu hanya mama saya sambil jemuran sore ngomong ke satpam, Pak, anak saya mau jual rumah ini. Itu dari sore mama saya ngomong Bu, itu seminggu tiap hari satpam pakai motor nganterin Bu. Satpam jadi forrider. Jadi properti itu dari sesederhana satpam atau ibu rumah tangga bisa jual sampai sekompleks jualan ETF ya. Fund itu juga properti. Jadi saya punya pendapat bahwa properti terlalu luas untuk seseorang menyebut diri expert. Jadi mungkin kita sepakati kita semua adalah praktisi dunia properti, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya diajak ke sini bisa kumpul bareng hari ini, pengen bisa berbagi cerita, kita belajar bareng seperti apa properti. Ketika Pak Roni, saya boleh nggak minta tepuk tangan dulu buat Pak Roni untuk judul hari ini, ya. Judul hari ini saya cerita dikit, ini di-create oleh Pak Roni. Jadi kemarin saya bilang Pak, untuk acara judulnya dari Bapak aja saya ngikut. Begitu Pak Roni keluarin judulnya, saya tepuk tangan. Ya, solusi investasi di masa inflasi, teman-teman. Ini judul yang benar-benar relevan, benar-benar kekinian, dan benar-benar sesuai dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Ya, inflasi secara umum, orang banyak yang takut dengan inflasi. Ya, tapi kalau nggak ada inflasi itu bahaya loh teman-teman. Perekonomian Jepang itu perekonomian yang bahaya karena mereka deflasi. Ya, perekonomian Indonesia itu perekonomian yang menyenangkan, ramah karena kita inflasi. Jadi inflasi itu kan kenaikan harga secara umum dan itu dibutuhkan. Dan terutama untuk orang properti, seperti kata Bu Indah tadi Bu. Ya, kita orang properti Bu, kita kalau nggak ada inflasi nggak ada gunanya di properti. Setuju atau setuju banget Bapak Ibu? Di antara semua industri saya keliling Bapak Ibu, di antara semua industri saya keliling, cuma ada satu industri yang merayakan kenaikan harga. Cuma properti. Diumumin gede-gede kalau perlu pakai iklan lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Hari Minggu harga naik 5%. Hari Senin harga naik 5%. Sabtu Minggu acara makan durian bareng sebelum pandemi. Benar Bapak Ibu? Cuma properti yang merayakan kenaikan harga inflasi. Kalau nggak ada inflasi, Pak Roni yang dimarahin sama customer. Ron, gue udah beli dari 2-3 tahun yang lalu, harga nggak naik-naik, ngapain gue invest? Benar Pak Roni? Jadi inflasi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam properti. Tapi inflasi yang terkendali. Gitu. Nah, kita sadari nih teman-teman. Momen saat ini ketika kemarin Pak Roni ngajak ke Semarang, saya bilang Pak, ini benar-benar momen yang paling tepat untuk properti. Kenapa? Karena tahun ini sudah pasti. The Fed akan naikkan bunga 7-8 kali, teman-teman. Ya, sorry to say, era dana murah di market akan segera selesai. Ya, tadi Bu Indah, Pak Edi sempat menyebut di main saham, bursa. Saham tahun ini dana murah udah selesai Bu, gitu loh ya. Saat ini asing masih parkir luar biasa besar. Dana harian bisa masuk 700M, 1T, itu hari ini. Tapi kita tahu itu hot money. Anytime bisa masuk, anytime bisa keluar. Benar ya Pak Edi ya? Oke. Nah, Fed itu udah pasti naik bunga sekitar 7-8 kali. Di market sudah tercermin. Market sudah tahu. Kemarin sudah terjadi kenaikan bunga pertama, tapi jinak.
0,25. Tapi teman-teman, apakah pasti akan jinak terus? Inflasi Amerika itu tembus rekor terus loh. Inflasi Amerika sekarang di 7% lebih. Hampir setara Indonesia, bayangin Pak. Perekonomian yang berapa puluh kali lipat Indonesia, nilai inflasinya hampir sama. Apakah Anda belum melihat alarm tanda bahaya, teman-teman? Gitu loh. Jadi Fed itu hawkish kemungkinan akan kisaran bunga naik sampai 3,5 bahkan bisa 4%. Berarti udah pasti greenback itu balik Pak Edi ke US semua gitu loh. Nah, kalau sekarang bukan saatnya beli properti, mau kapan lagi? Dari tadi saya dengar Bu Indah, Pak Edi memaparkan segitu supportnya bank terhadap industri properti. Teman-teman agent menurut saya ini adalah masa-masa yang penting sekali. Ya, saya lihat tadi ada bunga tetap 5 tahun ya Bu Indah ya, 5, sekian, Pak Edi juga 5%, 5 tahun tetap loh Pak. Padahal kita udah tahu The Fed pasti naikin 7 kali, 8 kali. Apa itu bukan anugerah Pak? Jadi kalau tadi Ben yang anugerah terindah yang pernah aku miliki, ya rasanya ini saat ini Pak, gitu loh. Ya, kalau beli properti saat ini, benar-benar saya kutip satu kata-kata yang saya titipkan pada para agen untuk konsumen. Saya selalu pegang satu kata kunci dalam properti Pak. Di properti itu don't wait and buy property. Buy property and wait. Kalau Anda wait and buy property, tidak akan pernah terbeli. Ini saya ngomong sesama praktisi. Benar atau benar banget teman-teman? Kalau kita wait and buy, nggak akan pernah buy. Ya. Nah, ini yang saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Dari pengalaman saya keliling di berbagai industri, saya juga seorang sales and marketing coach. Penjualan itu sebenarnya ada 3 kategori komunikasi produk atau jasa. Jadi mengkomunikasikan produk atau jasa itu ada 3 kategori. Ada yang disebut feature, ada yang disebut advantage, ada yang disebut benefit. Jadi FAB ya Bapak Ibu ya. Saya sharingkan sedikit pengalaman saya keliling berbagai industri. Fitur itu apa? Fitur itu yang ada di brosurnya Pak Roni. Brosurnya Citra Land BSB City dengan segala tadi tampilan rumah baru, luasan, ya, skema pembayaran, lokasi itu fitur, ya. Tapi bukan fitur yang membuat orang membeli produk. Fitur itu komunikasinya ada di level fungsional, Bapak Ibu. Jadi fitur itu dikomunikasikan untuk menjelaskan fungsional. Tetapi keputusan pembelian seseorang itu ditentukan emosional. Dan pembelian properti adalah salah satu pembelian yang sifatnya emosional. Karena melibatkan uang besar, kebanyakan orang tidak beli secara cash, tapi menggunakan KPR. Jadi dia banyak menggunakan faktor emosional. Nah, faktor kedua adalah advantage. Advantage adalah kelebihan yang kita miliki yang belum tentu dimiliki oleh konsumen, Pak Roni. Nah, biasanya pemasaran produk properti itu bergerak sepanjang fitur sama advantage, Pak. Kan selalu nih, kalau Pak Roni pasti kami Citra Land BSB City, kelebihan kami ini. Kompetitor nggak ada ini. Contoh Pak, di tempat Bapak ada danau yang ikonik misalnya. Oh, orang lain nggak punya. Itu advantage Pak, kelebihan. Jadi kalau Anda mau jogging, Anda pengen suasana, itu ada di Citra Land BSB City. Tapi sebenarnya dicari konsumen sebenarnya itu adalah benefit. Jadi FAB. B adalah benefit. Benefit itu adalah kelebihan yang benar-benar dicari oleh konsumen. Nah, biasanya teman-teman kita termasuk saya loh, karena saya udah puluhan tahun juga di dunia properti. Kita sibuk dengan konsumen menceritakan feature, bahkan advantage, tapi kita tidak bergerak sampai ke benefit. Nah, makanya saya masak sedikit, saya create sebuah sistem untuk membantu teman-teman agent lebih mudah mengkomunikasikan benefit kepada customer. Ya, apa yang dimaksud benefit? Ada 3 benefit di properti. Ya, yang pertama, orang beli properti itu kita harus sadar dulu teman-teman, properti adalah aset, ya. Kebutuhan primer yang paling unik, ya Pak Edi, Bu Indah, Pak Roni, properti itu adalah kebutuhan primer yang paling unik. Kenapa dia paling unik? Kebutuhan primer lainnya Pak, dia bersifat consumable dan recurring, habis dikonsumsi. Properti tidak habis dikonsumsi, tapi nilainya meningkat terus. Jadi yang namanya sandang, namanya pangan itu habis dan recurring.
Tapi papan properti dia tidak habis dikonsumsi Pak, tapi nilainya naik. Itu keunikan pertama properti. Ya, makanya Pak Edi saya sering keliling berbagai industri. Kalau saya lagi di kelas Pak, terutama kelas-kelas eksekutif perusahaan, begitu mereka tahu saya orang properti, sering Pak boleh nggak minta waktu konsul pribadi properti? Dan sering nanya Pak, bener nggak sih properti itu lesu saat ini? Nah, ini para praktisi properti. Menurut Anda properti lesu atau enggak sih saat ini? Bu siapa? Ya, Bu siapa? Bu Linda, properti lesu nggak Bu? Saya tuh bingung kalau properti lesu Bu. Karena properti itu kebutuhan primer, benar nggak Bu? Dan terakhir saya kan juga salah satu trainer langganan di Perumnas dan di BTN Bu. Jadi saya sering dapat info dari teman-teman BTN dan Perumnas Bu. Backlog rumah di Indonesia, backlog hunian di Indonesia itu mencapai 5 juta unit Bu. Jadi gimana bisa lesu kalau backlognya aja sampai 5 juta? Jadi Pak Roni yang namanya program pemerintah 1 juta rumah itu nggak cukup Pak buat ngejar backlog Pak. Nah problemnya adalah milenial ini thinkingnya harus agak beda. Makanya pendekatan kita ke milenial harus agak beda nih Bu. Beda dengan era kita nih Bu. Era kita itu kalau mau nikah ya punya properti dulu Bu. Habis itu punya otomotif baru berani nikahin anak orang. Benar nggak Bu? Itu dulu Bu. Zaman sekarang nggak berlaku lagi. Ya, kemarin ada anak milenial. Kalau saya nih selenial Bapak Ibu, senior milenial. Ya, tapi kalau anak milenial kemarin Bu Indah ada yang posting di Twitter. Apa masuk akal cicil-cicil properti 20 tahun hidup setengah mati? Nggak bisa menikmati gaya hidup. Cuma demi memiliki rumah. Apa nggak lebih baik sewa? Ini tantangan loh Bapak Ibu. Ya, milenial sekarang berpikir kenapa gue nggak sewa aja? Dan kebetulan yield sewa di Indonesia itu tidak bagus loh. Kita semua praktisi properti, nggak ada yang perlu diumpetin. Yield sewa di Indonesia rata-rata kalau rumah berapa Bu Linda? 5% Bu. 5% itu berarti 20 tahun sewa baru nyampe ke nilai rumahnya Bu. Berarti kalau punya rumah disewain Bu, itu perlu 20 tahun ROI dan ROA-nya. Itu dengan anggapan nggak usah direnovasi loh Bu. Nah makanya teman-teman saya buka nih. Milenial sekarang berpikir kenapa nggak sewa aja. Yang kedua lagi milenial berpikir apa? Toh kita kerja kan bukan seumur hidup di satu tempat. Jadi yang namanya akses itu beli rumah di sini bilangnya strategis. Itu hari ini. Kalau besok gue pindah kantor hari ini misalnya di Semarang Barat Pak, gue pindah kantor ke Semarang Timur gimana? Yang tadinya akses bagus bisa aja jadi nggak bagus lagi. Jadi mereka berpikir daripada repot kenapa nggak sewa aja. Nah ini tantangan kita teman-teman di dunia properti. Kita tidak bisa mengkomunikasikan hanya yield. Properti itu ada 2 yield teman-teman. Yield yang pertama adalah namanya return. Yield sewa. Itu yang Bu Linda tadi ngomong 5%. Jadi kira-kira kalau beli rumah 1 miliar berarti nilai sewanya sekitar per tahun 50 juta. Benar ya Bapak Ibu ya. Perlu 20 tahun Pak untuk sampai ke nilai 1 miliar. Itu yield. Tapi properti ada. Nah, yield itu masuknya di fungsional, Pak. Feature. Jadi sebenarnya kalau kita masih bicara tentang yield aja, kita masih komunikasi di feature. Paling levelnya sampai advantage, Pak. Oh beda. Kalau BSB City, Citraland BSB City pertumbuhannya lebih tinggi, yieldnya lebih bagus. Itu ngomong advantage, Pak. Jadi kami punya kelebihan lah dibanding kompetitor. Dia paling 5%, di Citraland BSB City mungkin bisa 8%, Pak. Itu kelebihan. Oke. Tapi kalau murni hanya bicara yield, teman-teman, jujur, properti bukanlah investasi yang menarik. Kalau Anda hanya bicara yield, saya tidak akan rajin nabung aset. Jadi saya sendiri juga praktisi properti, Bu. Teman-teman Bank Mandiri ya. Saya juga praktisi properti dan saya juga rajin nabung aset. Nah, hari ini saya pengen cerita apa alasannya saya rajin nabung aset. Sebenarnya properti itu selain yield, ada yang kedua yang dinamakan dengan arus. Saya kutip dari kata-kata bukunya Robert Kiyosaki, Pak Edi. Ya. Arus kasiluman. Arus kasiluman itu bahasanya teman-teman di banking adalah capital gain. Nah, capital gain di properti ini yang perlu dicermati, Pak. Investasi properti bukan bicara yield. Sorry to say, kalau Anda ngomong sama milenial yield, diketawain Pak kita orang properti. Mereka mainnya udah sampai level koin Pak, cryptocurrency Pak. Tadi malam naiknya 70%.
Tapi besok turunnya 60%, Pak. Bingung juga kita itu invest atau udah nggak ngerti nih. Bu Indah tadi sempat mengatakan saham. Saham aja udah diketahuin sama milenial, Bu. Ya, Warren Buffett yang setahun bisa 20% kata mereka kekecilan. Ya. Mending beli saham. Saya kemarin ada lihat koin tertentu, Pak, dari nilai ATH-nya, all time high-nya, sekarang udah turun 90%, Pak. Jadi mereka milenial sekarang bermain di sesuatu yang mainnya 90%, 80%, 180%, bingung kita Bapak Ibu. Jadi kalau Anda masih berputar pada yield, nggak masuk ngomong sama mereka. Yang perlu disadarkan ke milenial itu adalah efek dari arus kas siluman atau capital gain. Efek arus kas siluman Pak Edi, dia menimbulkan satu efek yang paling penting di dunia properti sebenarnya yang diincar di dunia properti itu adalah fungsi hedging. Jadi properti itu bukan bicara soal capital gain loh. Capital gain itu Pak Roni itu baru bicara sampai advantage. Benefitnya properti itu ada di kata hedging. Hedging itu lindung nilai. Bu Indah, kalau beli, tadi kan Ibu bilang anak-anak Ibu di kantor nih, milenial Ibu kan sempat beli di Citraland BSB City ada 2 orang Bu. Sekarang saya tanya Bu, kalau kita beli rumah 500 juta Bu, let's say lah, 7 tahun kemudian dia jadi 1 M. Kalau kita jual, kita untung berapa Bu? 2 kali lipat. Dulu beli 5 juta, berarti jual 1 M untungnya 5 juta ya Bu ya. Nah, saya selalu mengingatkan customer saya hati-hati dalam menganalisa untung, kata untung. Itu benar kita untung 5 juta kalau rumah tetangga masih tetap 5 juta Bu. Yang jadi masalah paling besar dalam properti adalah saat kita jual 1 M memang rumah di sana udah 1 M semua Bu. Jadi kita bukan untung 500 juta. Pak Edi, Bu Linda, teman-teman banking. Ya, teman-teman para agent, Bu Linda yang udah puluhan tahun juga tadi saya dengar dari sambutan Pak Edi. Itu untung 500 juta kalau rumah tetangga kita tetap 500 juta. Berarti saya jual 1 M, saya bisa beli lagi rumah tetangga 5 juta. Benar Bu Linda? Lawang waktu saya jual 1 M, rumah tetangga semua kan juga 1 M. Jadi sebenarnya fungsi properti itu adalah fungsi lindung nilai. Inilah yang milenial suka sakit Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seseorang membeli properti itu adalah melindungi nilai uang yang dulunya 5 juta Bu. Nilai uang itu akan menjadi 1 M pada masanya. Makanya di properti itu selalu terjadi kisah sedih di hari Minggu. Kisah sedih di hari Minggu di properti itu klasik. Cuk, kalau kakek dulu beli tanah di seberang itu cuma 100.000 Cuk dulu. Sekarang sudah 15 juta per meter. Nah kakek beli nggak? Nah itu masalahnya, kakek nggak beli Cuk. Makanya keluarga kita tetap aja merana sampai sekarang. Ini adalah kisah klasik di properti. Ini beneran Bu, saya waktu dulu lagi naik taksi ini beneran di Jakarta Pak Edi. Saya lagi naik taksi. Ini termasuk pengalaman yang membuka pemikiran saya Pak. Sopir taksinya udah senior banget Pak, S3. Sudah sangat senior Pak, ya. Jadi S3. Dia mengatakan Pak, taksi ini udah milik saya sendiri. Jadi maksudnya dia sudah tidak bekerja, dia udah pengusaha Pak. Karena taksi milik dia sendiri, dia tidak perlu setoran lagi. Tiap hari dia narik, capek dia pulang Pak. Semua uang tarikan, potong bensin, potong perawatan itu adalah income Pak. Jadi dia bilang saya udah pensiun, mobil udah milik saya. Nah sambil dia bawa, saya di tol Kebun Jeruk Pak Roni. Buat Anda yang sering ke Jakarta, Anda tahu tol Kebun Jeruk itu hanya 1 tahun 2 kali jadi tol Pak. Yaitu pada saat libur Lebaran dan yang kedua libur Nataru Pak. Di saat itu baru dia tol, bayar jalan lancar Pak. Di luar 2 masa itu Pak, namanya doang tol Pak, Anda bayar, nggak ada jalannya Pak. Merayap aja gitu Pak ya. Nah sepanjang merayap, sopirnya kebetulan sampai ujung tol Kebun Jeruk Pak, sopirnya ngomong, Pak, kan saya mau menuju ke daerah Tomang nih Bu, ya. Dia bilang, Pak, Tomang itu dulu TPA Pak. Jadi asal Anda tahu nih Bapak-bapak, Jakarta Tomang itu dulu tempat pembuangan akhir. Jadi dulu tempat pembuangan akhir bukan Bantar Gebang Bekasi Bu. Tomang, tepat di tengah kota dengan harga termahal sekarang saat ini dulu adalah TPA Bapak Ibu. Jadi si Bapak cerita dulu tuh Tomang tuh nggak ada yang mau Pak, itu sampah semua numpuk segunung-gunung Pak. Sekarang harga per meternya Tomang tuh udah mendekati mungkin 80 juta per meter. Hanya sedikit di bawah Senopati dan SCBD. Itu Tomang. Bayangin Pak.
Nah, apa ini bukan kisah sedih di masa lalu? Ini benar-benar terjadi, Bu. Kalau dulu nenek atau kakek beli tanah di Tomang, itu cuma 10.000 per meter. Pertanyaan utamanya nenek beli atau enggak? Nah, masalahnya dan nenek tidak beli gitu loh. Jadi teman-teman, properti itu fungsi benefit, Pak. Sales itu harus bisa menggugah sense of urgency-nya customer. Bahwa kalau kita tidak entry, kita tidak akan pernah entry, Pak. Makanya, Bu, di properti itu berlaku. Yang saya katakan tadi, saya ulang lagi, Pak. Don't wait and buy property. Buy property and wait. Orang selalu bertanya, Pak, kalau saya masuk properti nilainya akan naik nggak? Properti itu secara umum nilainya pasti naik. Setuju atau setuju banget, teman-teman? Yang nggak bisa ketahuan naiknya berapa, Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu, properti bisa nggak nilainya turun? Bisa loh, kita harus clear dulu loh ke konsumen. Properti bisa nilainya turun, tapi perlu sesuatu yang sangat ekstrim. Benar nggak Bapak Ibu? Anda beli tanah, Pak. Pak siapa? Sorry, Pak. Pak William. Pak William, Anda beli tanah. Tanahnya lokasi sih bagus, akses bagus. Ternyata tanah sebelah ternyata tanah wakaf mau dijadikan kuburan, Pak. Turun nggak nilai propertinya, Pak? Jangka pendek akan turun, Pak. Jangka panjang, I don't know. Sekarang udah banyak, Pak, apartemen yang di samping ini. Bahkan kemarin ada satu developer di Jakarta, apartemennya ngadep ke TMT Kalibata, Pak. Benefit jualannya apa? Tiap tahun bisa lihat VVIP semua, Pak. Pada saat peringatan Hari Pahlawan. Itu dijadikan benefit, Pak. Jadi tiap tahun Anda bisa lihat yang namanya Bu Mega, Pak Jokowi, itu semua lagi acara itu loh, Pak, tabur bunga. Nah, dari apartemen Anda lihat langsung tuh, Pak, view-nya. Bayangin tuh ya, TMT Kalibata tuh, Bapak Ibu. Jadi properti bisa turun. Contoh di Jakarta, Pak Edi. Tiba-tiba pemerintah bangun JLNT, jalan layang non-tol jalan layang aja, Pak. Lewat di depan ruko Anda, nilainya turun nggak, Bu? Sementara jangka pendek pasti turun. Tapi di jangka panjang, properti itu pasti naik. Kenapa? Karena properti tidak ada substitusinya. Nggak ada penggantinya, Pak. Makanya itulah sebabnya pendiri McDonald, Ray Kroc, ya, itu dulu diundang ke acara kumpul-kumpul gini mahasiswa S2. Bapak Ibu ya. Pak William, Bu Linda, teman-teman semua ya. Saya sorry nggak sapa satu persatu ya. Saya sambil nyapa aja. Ray Kroc itu diundang ke acara kuliah S2. Dia nanya loh sama para mahasiswa. Ya. Menurut Anda McDonald itu bergerak di bisnis apa? Pak, McDonald bergerak di bisnis apa? Properti. Orang properti sih. Saya kalau di industri lain, mereka pasti ngomong fast food, benar nggak Pak? Restoran. Kalau kita orang properti kita tahu Pak, McDonald itu bisnisnya properti. Kalau Anda lihat film McDonald yang Ray Kroc itu, Pak, mereka menemukan formula yang saking lakunya franchise-nya, dia memaksa franchisee untuk membayar sewa atas tanah yang dimiliki dahulu oleh McDonald. Benar, Pak? Dan McDonald menjadi salah satu perusahaan paling kaya di Amerika atas kepemilikan semua titik-titik persimpangan paling mahal di Amerika, di seluruh dunia, Bapak. Dan ternyata pandemi ini mengajarkan bahwa restoran stand-alone bertahan, yang di mall yang setengah mati, benar Bapak Ibu? Makanya ada banyak fast food yang sekarang merubah model menjadi pendekatan McDonald, stand alone, owning the property, di atasnya restorannya sebenarnya adalah bisnis cash flow putaran, benar Bapak Ibu? Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu, McDonald mau jualan yang namanya bubur kacang hijau ketan hitam juga nggak apa-apa, karena dia udah menguasai semua perempatan paling mahal di Amerika. Selama kalau orang Amerika tiba-tiba kayak orang Indonesia sarapannya bubur kacang hijau ketan hitam, McDonald bakal jualan. Anda percaya nggak Bapak Ibu? Dan saya nggak bohong, buktinya sekarang pesaing terberat Starbucks itu siapa? Pak, pesaing terberat Starbucks, bisnis Starbucks itu pesaing terberatnya siapa? McDonald dan KFC, Pak. Jadi lucunya Starbucks tidak bersaing dengan kafe-kafe kopi lainnya. Starbucks bersaing dengan McDonald dan KFC. Karena McDonald dan KFC juga masuk ke bisnis premium kopi. Which is yang mereka sebut premium cafe adalah Japanese, Sumatera. Kopi-kopi kita Pak yang dikirim ke sana dan namanya premium. Kalau kita di sini minumnya kopi sasetan gitu ya. Jadi kopi bagus kirim ke Amerika semua. Jadi teman-teman,
Kalau McDonald aja tahu bahwa bisnis utama dia adalah properti, ya. Nah, apalagi konsumen kita, gitu loh Bapak Ibu, ya. Jadi fungsi yang kedua, saya lihat waktu saya ya, oke. Mungkin nanti masih kita mau ngobrol, tanya jawab. Jadi saya nggak mau terlalu lama. Saya hari ini 3, yield. Yang kedua adalah hedging. Nah, yang ketiga ini cocok banget hari ini ada teman-teman dari Bank Nobu, ada Bu Indah, ada Pak Edi dari Bank CIMB Niaga, ada teman-teman dari Bank Mandiri. Fungsi ketiga properti ini yang nggak ada di industri lain, yaitu fungsi leveraging. Makanya properti dengan banking itu adalah saudara kandung. Ya, mata uang yang sama, sisi yang berbeda aja. Nggak akan ada properti tanpa banking. Banking juga tanpa properti agak berat kali ya Bu Indah ya. Karena KPR itu adalah salah satu bentuk legal, ya, perjanjian legal paling sempurna yang dikenal oleh manusia. Benar nggak Pak Edi? KPR itu bentuk paling sempurna loh Pak. Kenapa? Di pihak pemberi kredit tidak ada resiko, karena dia dijaminkan asetnya sendiri. Asetnya dijaminkan dinilai full, tapi pinjaman bank kan paling 70%, 80% Pak. Lalu aset yang dijaminkan tumbuh Bu. Jadi kalau terjadi apapun di sepanjang time frame jaminan, itu selalu bisa dijual dan seringkali bank tidak perlu menanggung kerugian. Benar ya Pak ya? Anytime. Makanya ada yang namanya lelang KPR. Ya kan Pak? Oke. Apa yang terjadi kalau debitur meninggal? It's okay. Ada yang namanya asuransi jiwanya. Apa yang terjadi kalau asetnya kebakaran atau gempa bumi? Ada asuransi properti. Nah, di sisi debitur kalau tidak ada bank, berapa banyak sih Pak orang yang bisa beli properti cash? Kecuali dia crazy rich, ya, sultan. Zaman sekarang susah membedakan yang crazy rich beneran atau crazy rich konten Bapak Ibu. Ya, ternyata mobil cuma tunjuk-tunjuk aja kok, ya kan? Yang kemarin buang-buang handphone sekarang udah pakai rompi orange, benar Bapak Ibu ya. Nah, jadi tanpa bank juga tidak ada yang namanya industri properti. Nah, fungsi ketiga di industri properti itulah yang disebut dengan leveraging. Leveraging ini sesuatu yang benar-benar kuat, harus bisa dikomunikasikan. Ya, Pak, saya mau, Pak William, kalau ada yang kasih tahu nih Pak, ada saham mau naik 30%, berita bagus nih, ya, pokoknya gua jamin, gua kasih tahu lu, ini mereka mau placement, mau backdoor listing, bahkan naiknya 60%. Pokoknya gua bilangin deh, dia paling rendah 30%. 60%, lu mesti naik masuk hari ini. Pak William pengen masuk nih, pengen masuk 1M Pak. Kalau masuk 1M kan berarti 30% cuma 300 juta loh Pak. Oke. Kebetulan saya selama ini kalau ngomong benar terus, jadi Bapak langsung ngomong, itu kalau udah Pak Chandra ngomong jangan sampai lu nggak masuk, telat rugi loh. Bentar lagi arah nih, ya. Oke. Kalau mau masuk 1M di saham Bapak perlu punya duit berapa Pak? Ya Bapak perlu punya uang 1M Pak, kalau nggak dilayani sama broker Pak, karena T+2 Pak. Bapak hari ini beli saham X 1M, T+2 yang harus cair 1M Pak. Nah, jadi di investasi manapun Pak, emas Pak, gara-gara Putin ya Bu Ukraine, emas mau naik, ya Bapak juga tahu, berarti kalau mau punya emas 1M Bapak perlu punya uang berapa? Ya perlu punya 1M Pak, apapun itu ya. Cryptocurrency, mana ada cryptocurrency bisa dimargin call atau dijaminkan Pak? Siapa yang berani terima jaminan yang bergeraknya 60% ke atas, 90% ke bawah? Bank Mandiri berani Bu? Kalau berani sini saya pinjam, kita tak beli koin nih, gitu loh ya. Yang aku jaminkan koinnya Bu, gitu loh. Ya kalau naik kita bagi hasil, gitu kan? Kalau rugi kita tanggung bersama, nggak ada yang mau, gitu loh. Nah, cuma properti Bapak Ibu leveraging. Pak William kalau mau beli properti 1M di Citra Land City perlu duit berapa Pak hari ini? Yes. Jadi teman-teman nggak ada bidang lain yang punya fungsi leveraging seperti halnya properti. Makanya saya boleh nggak minta tepuk tangan sekali lagi buat Pak Roni hari ini? Ya, Pak Roni itu ngumpulin agent dan bank jadi satu loh. Jadi saya ngomongnya langsung komplit di satu tempat teman-teman. Ya, jadi selain fungsi hedging, fungsi leveraging adalah yang membedakan saya ini anak kandungnya properti. Jadi kalau balik ke properti, kalau cerita tuh pasti pakai hati nih Bapak Ibu. Ya. Dan saya tidak hanya cerita khusus di properti, saya sendiri rajin menabung aset. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang suka nanya Pak Edi, Pak Chandra kabarnya gimana?
Kesehatan baik, thanks God, kesehatan sampai hari ini masih baik. Kesehatan finansial yang masih diperjuangkan terus, Pak. Dan saya nggak bercanda, kesehatan finansial diperjuangkan terus. Saya tiap kali terjadi peningkatan pendapatan, Bu Linda, utang saya pasti naik. Tapi utang produktif, setuju nggak teman-teman? Ya, jadi kalau di keluarga saya gampang Pak, yang pegang duit istri, duit cash ya. Saya pernah pegang duit cash. Saya menjauhi duit cash karena duit cash adalah sesuatu yang paling dimakan oleh inflasi. Setuju apa setuju banget? Ya, jadi untuk setiap kali saya punya kelebihan pendapatan, yang pertama setor istri, biar dipegang sebagai cadangan cash. Nah, kalau setelah itu yang kedua, saya membayar diri saya sendiri dulu. Saya membayar diri saya sendiri dengan apa? Saya nabung aset. Jadi saya rajin membeli properti. Oke, tiap bulan bayar nggak apa-apa. Ya walaupun kemarin pandemi itu, aduh, semua stop. Ya, 2020-2021 itu masanya kehidupan mantap. Kalau kata Pak Dalan, makan tabungan. Tapi itu kan udah lewat. Nah, sekarang ini kan era kemarin uang murah, bayangin bunga nol loh di Amerika, teman-teman. Ya. Nah, sekarang ini kan mau dibalik, dan yang sekarang terjadi adalah hyperinflation loh. Nah, hyperinflation, teman-teman banking, ya, Pak Edi, Bu Indah, teman-teman di Mandiri, Bu, itu dana-dana customer kalau masih nganggur, alangkah sayangnya padahal tahu bunga pasti naik. Makanya sekarang bank properti kita harus sering bikin acara ini ngumpulin customer, Pak. Kayak nanti malam acara yang di Kota Kudus kan kita ngumpulin customer, itu kan dengan Bank Mandiri. Nah, saya ngajakin nih ke teman-teman banking, karena nggak ada yang seistimewa KPR, Pak. Resiko zero, penghasilan buat bank terjaga, buat kita sebagai debitur nggak ada bank nggak akan pernah bisa beli properti, Pak. Ya kan? Karena saya juga ngalahin crazy rich, mau gimana, Pak? Sebenarnya di dunia ini cuma ada 3 cara jadi kaya. Yang pertama lahir kaya. Nah, saya enggak. Udah jelas nggak lahir kaya, Bapak Ibu. Yang kedua, kawinin tipe pertama. Nah, saya juga enggak. Itu kan sama istri sama-sama berjuang. Berarti tinggal tipe ketiga, Pak. Harus diperjuangkan. Dan diperjuangkan itu berarti nabung aset. Benar, Pak? Oke. Nabung aset itu kalau diceritakan nanti jadi ceritanya pengelolaan investasi. Tapi ini penting ya Bapak Ibu ya. Saya selalu pesan ke papa saya, kalau papa saya kan udah usia hampir 70 Pak ya. Saya bilang ke papa saya jangan beli properti lagi kalau papa. Properti yang ada dijual, jadikan emas, jadikan ori atau deposito. Harus bersifat liquid. Benar nggak teman-teman? Itu eranya papa saya tuh. Karena dia udah saatnya de-investment ya, nanti pasti butuh buat perawatan dan lain-lain. Benar teman-teman ya, jangan pernah punya pikiran punya anak supaya bisa jaga kita. Bu Linda, 1 orang ibu bisa jaga 10 orang anak loh Bu. 10 orang anak nggak bisa jaga 1 ibu loh Bu. Itu kenyataan hidup teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita nabung aset itu supaya menjaga kita di masa tua. Jadi saya selalu katakan kepada papa saya beruntung sampai hari ini papa mama saya masih lengkap. Jadi saya termasuk orang yang sangat beruntung. Jadi saya selalu katakan pada papa mama saya, jangan pernah mikirin ninggalin apapun. Semua duit uang mau, kecuali duit warisan. Karena kalau duit warisan pasti dia udah masuk. Benar? Jadi saya katakan bahwa saya bisa cari duit, adik-adik semua kita bisa cari duit. Gak butuh warisan. So, de-investment, jadikan deposito, jadikan emas masih boleh, jadikan ori, ya, dapetin kupon. Habis itu nikmatin hidup. Kalau butuh perawatan itu yang dipakai. Lalu mobil aja masuk ke bengkel, masa orang enggak? Mobil Anda ada rutin tune up kok. Masa orang enggak? Pasti ada masanya kita butuh perawatan. Jadi menabung aset itu untuk de-investment. Nah, usia saya, usia kita ini yang selenial deh. Kita masih usia nabung aset, Bapak Ibu. Ini kita masih usia nabung aset buat mempersiapkan nanti masanya mencairkan aset. Nah, tantangan Anda teman-teman. Jadi pekerjaan broker properti, agent properti itu bukan cuma jualan dapat komisi. Tantangan Anda edukasi milenial, termasuk Bu Linda, Pak Edi, teman-teman di Bank Mandiri. Fungsi kita adalah mengedukasi para milenial. Kalau mereka tidak mulai menabung aset dari sekarang, Anda bisa bayangkan kenaikan Tomang dulu TPA Pak
Sekarang gimana caranya beli tomat? SCBD di atas 100 juta, Pak. Teman saya nanya, bisa nggak beli tanah di SCBD? Dia nanya saya bilang, saya bisa beli tanah di SCBD. Asal dia jual boleh bayar per meter. Benar nggak, Bu? Jadi ada duit lebih kita bayar dulu semeter gitu loh. Lah kan nggak bisa, Bu. Sekali jual berapa? 500 meter, 300 meter duitnya berapa, Bu? Gitu loh. Padahal dulu SCBD itu pun adalah benar-benar kampung raksasa kalau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke gedung BI, itu ada catatan foto-foto dari zaman dulu dibebasin ke kampung gede, Bapak Ibu. Nah, dibebasin dibentuklah menjadi SCBD. Jadi saya titipkan 3 hal, teman-teman, ya. Saya lihat waktu saya kayaknya tinggal 10 menit, saya titipkan 3 hal. Properti itu yield adalah fitur. Tapi benefitnya ada di capital gain. Capital gain itu 2 konsekuensi, teman-teman. Yang pertama adalah hedging. Fungsi hedging inilah yang berakibat don't wait and buy property. Buy property and wait. Yang saya lakukan hari ini, saya memilih properti terbaik yang saya tahu. Dengan segala parameter saya pilih, saya beli. Saya beli dan saya lupakan. Artinya ya saya bayar terus setiap bulan. Soal naiknya berapa, itu biarlah yang maha kuasa. Benar, teman-teman? Bagian saya adalah memilih dengan parameter yang saya tetapkan, masuk, disiplin membayar diri saya sendiri tiap bulan. Jadi saya gunakan kata-kata Robert Kiyosaki. Bayar dulu diri Anda, baru bayar orang lain. Ya, kebanyakan milenial zaman sekarang dia sibuk membayar orang lain dulu dalam bentuk gaya hidup. Benar nggak, teman-teman? Ya, ingat loh ya, hukum fisika gaya dan beban itu berbanding lurus. Jadi kalau hidup Anda terlalu berbeban, kemungkinan gayanya yang kebanyakan. Simple tuh Bapak Ibu ya. Jadi hedging dan properti punya fungsi leveraging. Jadi semoga siang ini lewat ngobrol santai saya titipkan 3 aja ya. Yield, capital gain, hedging, dan leveraging. Dari saya sekian. Thank you teman-teman. Ya buat Bapak Chandra. Kalau ada yang mau nanya boleh Pak. Ya, mungkin saya akan kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Mungkin 1-2 pertanyaan. Karena mengingat waktu. Itu kalau pertanyaan mudah saya jawab tuh ya. Kalau sulit suruh telepon 108. Oh gitu ya. Ya. Ya, mungkin Pak Edi mau ada pertanyaan? Oh, gitu. Baik. Ya, istimewa sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Chandra tadi begitu banyak sekali ilmu yang dari teman-teman ini juga Pak. Kita kan ini ada juga yang pakai Zoom. Oh ya. Jadi yang tidak bisa hadir di sini. Oh ya ya. Siap. Itu juga mengikuti apa yang tadi Bapak sampaikan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan kalau Mungkin ada Bu Linda. Nomor telepon. Oke. Saya bukan cuma nomor telepon, saya tuliskan sekaligus akun sosial media saya, jadi kita bisa connect terus Bu ya. Saya juga aktif di sosial media karena zaman sekarang saya udah nggak pakai kartu nama Bu. Kartu nama itu sosial media sekarang Bu. Jadi akun saya adalah Gregorius Chandra. Oke. Kalau Bu Linda Anda follow, tolong saya di DM Bu. Kalau Ibu DM saya bisa follow balik. Kalau enggak saya nggak berani follow balik Bu. Isinya sekarang banyak yang obat kuat tahan lama dan lain-lain gitu. Kalau Ibu DM pasti saya follow balik. Ya. @Gregorius Chandra. Nomor telepon saya 0812 97 168 17. Oke. Sebagai sesama praktisi, ayo kita terus menjalin hubungan teman-teman. Jadi saya ralat sedikit, nggak ada yang namanya istilah property expert. Menurut saya terlalu berat sebutan expert di properti, terlalu luas properti itu, gitu ya. Property practitioner lah. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, selama bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau nggak ada yang mau bertanya, ya nggak perlu. Kesempatan loh. Kalau kemarin via Zoom, nah ini langsung bertatapan muka Bapak Ibu. Mungkin Bu Nani mau bertanya? Mau menyiapkan pertanyaan lewat WA, Ibu? Langsung ke Bapak? Boleh, silakan. 5 menit lagi break makan siang. Kalau memang nggak ada yang mau tanya, ya kita silakan makan siang. Baik, Bapak. Mungkin nanti bisa lewat. Oh, boleh. Mau bertanya. Iya, silakan Pak Roni. Ayo saya tanya. Nah, ya. Kurang kita belum nggak tahu nih. Siap. Kira-kira untuk masa suku bunga rendah itu akan tahun ini kira-kira
mengalami satu eskalasi di tempat sekian? Wah, ini pertanyaannya ada ahli-ahlinya di sini nih, ada Pak Edi, ada Bu Indah. Pak, Bang gimana Pak membacanya Pak? Karena saya lihat Bang masih berani loh, ngikat 5 tahun Pak. Bacanya gimana? Boleh, saya justru pengen dapat masukan juga nih. Di dunia properti nggak ada orang yang pintar semua. Jadi hari ini saya juga pengen dapat masukan. Nanti Bu Indah juga tolong berikan pendapat. Ini sharing aja ya Pak Chandra. Kenapa Bang kok masih berani main di angka 5%? Salah satunya indikator kita dapat DI rate ya. DI rate yang ada sekarang ini adalah yang best sepanjang 10 tahun terakhir. Ya. Jadi Bang punya analisa yang cukup matang untuk memberikan fix cukup panjang ya, bahkan fix 10 tahun. Fix 10 tahun Bang bahkan ada yang berani sampai di 7,5%. Ya, fix 5 tadi 5% gitu ya. Fix 10 tahun yang dulunya main di 10%, sekarang bank berani masih 7,5 sampai 8%. Ya, jadi analisa kita ke depan tentunya kita nggak mau ngawur juga dari bank dengan pertimbangan makro, mikroekonomi dan support dari analis kita di kantor pusat ya, bahwa ya saat ini memang saatnya kita untuk berproperti ini. KPR itu di kita tumbuh ya karena memang kita terendah dari pembiayaan, kan ada modal kerja yang segmennya berbeda-beda. Ada UKM, ada commercial banking dengan segmen plafon yang berbeda-beda. Hanya KPR yang tumbuh, mungkin nggak tahu di Indah ya, di Bang Nobu, di Niaga, hanya KPR yang growth-nya terbaik untuk all segment lending kita. Ya, jadi ke depan saya sih yakin ya, mungkin 2-3 tahun ke depan dengan kondisi ekonomi yang mungkin kami kalau tidak ada perang dunia ketiga loh ya, kalau perang dunia ketiga ada mungkin 5%-nya mungkin sudah tidak berlaku gitu ya. Akan banyak efek terkait harga minyak, harga semua komoditi pasti akan banyak naik. Ya, itu faktor apa namanya di luar kendali kita lah, cost major lah kalau itu ya. Selama kondisi saat ini berjalan dengan baik, ini analisa orang bank yang setiap hari ketemu sama teman-teman loh ya. Kita saling ngobrol tuh karena saling sharing ya. Saya tahu dari Pak Haristan misalkan, Pak Haristan tahu dari saya. Sehingga kalau keliling lengkap, karena saya comot-comot satu-satu dari Pak Roni ngobrol. Dari dia saya comot lengkap dan saya bercerita. Gitu. Makanya begitu Pak Roni tanya langsung saya lemparin ke sana. Iya, karena ini yang paling update Pak. Ini yang ini gitu. Aman lah Pak ke depan. Selamat. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak. Mungkin saya boleh minta pendapat Bu Indah dulu sebelum saya nanggepin. Wah, saya ditanya malah saya nanya tuh Pak. Itu hebatnya tuh. Ya. Saya pengen dapat karena kita di industri ini kita perlu silakan Bu Indah. Sama Pak, kita itu kan dari perbankan itu kan sudah analisa ya, baik mikro, makro dan lain-lain. Dan memang ini saya bilang momentum. Memang kalau ada force major yang seperti Perang Dunia Ketiga pun saya kira nggak selama yang Perang Dunia Kedua. Karena memang di sana istilahnya diolah supaya inflasi ini reasonable. Dalam artian ya karena memang ada perang, kan seperti itu. Tapi ini momentum yang saya bilang, mumpung bank-bank itu masih kasih bunga yang tetap, mau 5 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun, ini momentum. Ya kalaupun sampai terjadi perang yang kemarin juga dianalisa oleh banyak politikus, ekonom segala, itu nggak akan berlangsung lama. Poinnya di situ, karena momentum itu dalam tanda kutip ya Pak, untuk menimbulkan suatu alasan untuk inflasi seperti itu. Jadi kalau nggak ada perang kan aneh nih, kemarin kena COVID, dan kok tahu-tahu inflasi kan seperti itu. Jadi salah satu momentumnya seperti ya memang di-create kalau saya bilang seperti itu, dan ini momentum yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi di BSB ini kalau kita lihat juga pengembangannya tuh luar biasa banget. Yang tadi Bapak cerita itu TPA, kalau saya itu juga kebetulan punya aset Pak di BSB, dulu itu masih hutan karet Pak. Beli 300.000 Pak, ya tapi kalau sekarang lihat, wow, kan seperti itu. Dulu saya mau pindah ke sana aja, pikir-pikir, ini hutan loh, kan gitu. Tapi dengan kerjasamanya dengan Pihak Ciputra, kita lihat pengembangannya luar biasa. Dan itu suatu tempat yang kita ngomong kalau untuk investasi itu nggak akan rugi. Karena satu dan lain hal lokasi itu udah menang dulu tinggi, kan seperti itu.
Boleh saya minta tepuk tangan keluarganya nggak? Berarti kalau Bu Indah ini satu hari kalau cerita ke cucu adalah kalau nenek beli tuh, gitu loh. Itu yang penting. Kalau tadi cerita saya kan kakek nggak beli. Nah, kalau Bu Indah itu cerita yang kalau nenek beli 300.000 sekarang berapa? Kemarin itu sudah ditawar per meter tuh 5 juta, kita tuh nggak lepas. Teman-teman, itulah makna kata hedging gitu. Itu makna kata hedging. Kalau Anda tidak masuk di 300.000 waktu 5 juta mampu nggak gitu loh. Yes, betul. Benar kan Bu? Betul. Nah, sekarang gini teman-teman. Ya, sebelum saya lanjut, saya boleh minta tepuk tangan buat Pak Edi dan Bu Indah dulu. Thank you. Ini masukan luar biasa. Gini, tantangan kita bukan di sini. Di sini mah semua orang properti kita udah ngerti. Ya, orang bank, ada Pak Edi, Bu Indah, ada teman-teman broker ini yang udah puluhan tahun. Kita udah ngerti. Tantangan kita satu, Bu Linda, membuat para marketnya mengerti hal ini. Bank masih berani 10 tahun 7%. Nggak akan di atas, nggak akan di bawah itu, benar nggak Pak Edi? Konsumen nggak mungkin rugi kalau beli properti. Kalau dia nggak beli properti, itu kisahnya Bu. Jadi sebenarnya 7%, 5% yang Anda berani itu adalah sesuatu yang menjamin don't wait and buy property. Buy property, karena kalau Bu Indah tidak, Anda wait waktu dia utang karet, ya waktu sekarang 5 juta Anda tetap, ya gue sih udah nggak berani masuk sih. Bukan nggak berani, nggak mampu juga. Nah itu loh. Jadi, nah sebenarnya teman-teman, tantangan kita adalah kita perlu kolaborasi seperti ini. Properti, saya sebagai public speaker dengan banking, ini kalau kita masak jadi satu, kita bikin customer gathering Pak. Menurut Pak Edi ini jalan nggak Pak? Jadi mereka harus dibuka pikirannya, terutama milenial yang saya khawatirkan Pak. Milenial itu sekarang udah sering posting Bu. Jadi mereka posting pemikiran mereka. Which is nggak salah. Maksudnya gini, kalau buat, nah tapi kadang ada agak sedikit berpikir salah. 60% income tuh pakai buat bayar KPR. Sisanya suruh hidup pakai 40%. Teman-teman minum Starbucks, lu minum di pantry. Nggak pernah bisa Starbucks. Kalau jangka pendek boleh, tapi itu beli properti itu ngomong 20 tahun. Jangankan dia, saya juga nggak tahan Bu, saya juga main menikmati hidup kan. Nah tapi kan dia menggunakan angka 60%. Padahal persetujuan KPR itu kan 30% Bu. Kalau di tempat kita nggak Pak. Oh lebih hebat lagi, sedikit lebih ini lagi ya Bu. Nah maksud saya yang perlu kita benerin adalah mindsetnya. Bahwa nyicil KPR itu bukan berarti harus hidup susah. Saya juga nyicil KPR. Ya, saya susah payah bayar. Tapi susah payahnya dalam artian tetap ada ruang untuk saya menikmati hidup, jalan-jalan, traveling, ya jangan sampai berlebih-lebihan lah gitu kan. Nah, jadi mindset ini yang harus dibangun nih. Ya. Karena kalau milenial berpikir tidak perlu punya, Salah Pak. efeknya nanti saat itu ya gimana? Iya, ini yang saya biasa update ya Pak ke nasabah, terutama yang sudah punya anak-anak yang udah mau merit nih. Iya. Saya bilang, kalau merit itu malu kalau pakai aset orang tua, ngapain kan gitu. Jadi harus beli loh. Ya itu Pak kembali. Jadi ngapain saya harus 60% hidup saya ngirit? Saya bilang, kalau kamu berpikir seperti itu, lebih baik nggak usah merit. Kenapa? Karena kalau namanya orang hidup, entah dia sebagai karyawan pun Pak, kita ngomong, let's say dia kerja bener nih, 3 tahun itu pasti salary naik. Dan angsuran KPR-nya kan masih tetap nih. Kan dalam artian, you kalau mau senang-senang ya bisa, kan gitu loh. Karena orang karyawan atau pengusaha, dream-nya itu kan untuk maju Pak. Itu. Bukan dream-nya ya udah, saya stuck di sini, saya ngangsur KPR 20 tahun tanpa bisa menikmati hidup. Memang di awalnya mungkin 5 tahun awal agak berat sih Pak, tapi setelah itu karena ada inflasi dan lain dan kita ada salary naik atau mungkin pengusaha juga bisnisnya juga running lebih bagus lagi, duit segitu tuh nggak merasa beban gitu loh. Di satu sisi teman-teman kalau lihat harga di sekeliling kan udah naik, nah itu kan udah suatu istilahnya yang happening banget gitu loh. Nah, mungkin memang agak susahnya yang itu Pak, karena mereka udah biasa main kripto yang aneh-aneh itu. Saya bilang, kamu kripto, ya fisiknya enggak, tapi saya jual bisa. Ya memang sih, tapi hidup itu bukan untuk judi, saya bilang gitu. Kalau kamu kepingin judi nggak apa-apa, let's say 10% untuk judi. Ya, kalau yang lainnya ya janganlah, saya bilang gitu. Karena kalau sudah namanya bikin suatu family ya Pak, itu kan pasangan hidup anak itu bukan untuk taruhan judi. Ya itulah kurang lebih. Apalagi kalau Pak Head yang baru hilang 5T, baru ditangkap tadi Head di Susanto. Iya. Nah
Itu benar banget, Bu. Ini benar-benar cerita kita sehari-hari, Bapak Ibu. Saya dulu perlu 7 tahun untuk merubah pacar jadi mantan pacar, Bu. 7 tahun. Jadi saya pacaran itu 7 tahun, sampai tahun ke-7 baru bisa dijadikan mantan, Bu. Dikawinin maksudnya, gitu loh ya. Syarat saya dulu sederhana. Saya perlu punya rumah, punya mobil. Bahwa ya kalau mau ngambil anak orang dari bapak ibunya jangan diajak, itu susah, benar nggak? Minimal juga susah boleh, tapi jangan melarat lah, gitu loh. Jadi saya dulu ngomong ke pacar untuk dijadikan mantan, kasih saya waktu, saya perlu kerja keras. Jadi waktu saya merit uang sendiri, saya beli rumah uang sendiri, beli mobil uang sendiri. Kenapa? Karena kita orang properti. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat orang properti? Ya. Jadi sales properti itu jangan main-main loh, ya. Beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, merit bayar sendiri, gitu Pak. Ya. Tapi Bu, saya juga lihat seberapa ngerinya kenaikan properti fungsi hedgingnya sekarang, Bu. Saya tadinya berpendapat saya nggak mau beliin anak saya properti. Lu mau merit harus kayak gua, lu fight sendiri. Tapi kok lihat realita agak berat loh, Bu. Jadi sekarang saya nabung aset, tapi saya lagi ngomong ke istri. Kalau nanti dia belum bisa beli, suruh nyawa aja dari kita. Maksud saya biar punya tanggung jawab gitu loh, Bu. Jadi nanti mungkin sih kalau udah punya income, KPR-nya tak alihkan aja. Jadi udah papi bayarin segini, nanti kamu lanjutkan itu jadi properti. Boleh nggak seperti itu, teman-teman? Nah ini adalah pemikiran-pemikiran yang kalau nggak ke depan itu nggak akan bisa lah. Di Jakarta sekarang suami istri manajer, level manajer, Bapak Ibu, suami istri pendapatan manajer. Kalau beli rumah di pusat kota Jakarta udah nggak mungkin bisa. Beli rumahnya kalau bukan apartemen, ya dia harus beli rumah di daerah yang kayak dekat BNI. Pas berangkat kerja ketemu satpam. Satpam lagi ronda pagi, Bu, jam 3, jam 4. Ronda Pak, berangkat Pak. Jadi antara berangkat kerja sama satpam lagi ronda tuh ketemu. Itu ada iklan BNI dulu gitu loh. Jadi kalau Anda berharap beli di pusat kota, location, udah hampir nggak mungkin. Alternatif kedua ya belinya kandang burung. Simpel aja, kita ngomong apa adanya. Yang harus dibeli udah benar-benar ukuran kandang burung, Bu. Jadi sekarang banyak rumah tapak yang sebenarnya apartemen dipapakin gitu. 4,5 kali 6 atau apa ya, karena lahan tidak ada substitusinya. Jadi saya sedikit membuka cerita, Pak Roni mengajak saya untuk roadshow, Bapak Ibu. Jadi roadshow Semarang dan sekitarnya semua ya Pak ya. Jadi saya mengajak kita bareng-bareng, kita bikin gathering customer. Apa yang kita bahas hari ini harus bisa turun sampai ke level customer. Setuju nggak teman-teman? Sehingga mindset mereka terbuka bahwa di properti itu don't wait and buy. Buy and wait. Udah ada contohnya begini, karena dulu buy and wait, ya sekarang ngomong 5 juta ditawar orang, Pak, saya nggak mau loh. Coba dulu wait, yang sekarang ya itu gitu loh. Dari saya itu, thank you. Sudah jam 12, kalau masih ada yang mau tanya, kalau Anda masih ini saya nggak masalah. Tapi kalau mau ulang juga saya mengikuti. Silakan Pak Roni. Ya, baik. Mungkin masih bisa ada satu pertanyaan lagi, boleh Bapak? Saya mah santai. Ya, monggo Bapak Ibu, ini kesempatan loh. Ini sambil Bu, ini mungkin bertukar cerita, saya juga enjoy banget nih. Jadi kita belajar banget. Tantangan kita adalah membuat apa yang kita bahas hari ini masuk ke level konsumen, Pak. Ya. Di situ baru kita bisa convert jadi sales. Pak Chandra, Bu ini ketua Arebi. Oh ya, ya. Bu ini izin, kemarin saya di Jakarta diundang sama Arebi, Bu. Bareng Pak Lukas Bong ya, Arebi ya, Bu ya. Oh, Ibu ikut ya? Oh ya, di Zoom ya, Bu ya. Akhirnya bisa ketemu langsung, Bu. Zoom itu seramai Arebi kemarin kan 500 orang, Bu. Itu dari awal acara sampai habis kan 500 nggak pernah kurang. Tapi di tempat saya tetap aja sepi, Bu. Cuma saya, laptop saya, dan handphone saya, Bu. Ini udah hampir 2,5 tahun, orang rumah udah biasa. Dulu awal pandemi, saya hampir dikirim ke psikiater, Pak. Karena orang rumah ngeliat ngapain ngoceh sendirian di depan laptop 3 jam, Pak. Gitu. Arebi kemarin 2 jam lebih, Bu. Ya, di rumah saya cuma kelihatan saya ngoceh sendirian di depan laptop. Keren, Pak. Pesertanya banyak. Enggak, 500, tapi ya tetap sepi. Makanya thanks God kita udah bisa mulai acara offline. Arebi mesti kita bareng-bareng, Bu. Apa yang segala tentang yield, hedging, leveraging ini mesti sampai ke level terutama milenial, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya yang thank you, Bu ini. Oh, Pak Edi, Bu, Pak Edi.
Ini nggak hanya sih Mbak Kori cuma menyampaikan. Tadi kan salah satu presentasi, kalau ada yang mau KPR sampai hari Senin ya, ada goodie bag sama voucher belanja. Tapi ini khusus untuk anggota HRD Semarang ya. Kalau memang ada yang mau UTJ ya, Mbak Kori ya, kita ralat ya, biar lebih hot. Kalau ada UTJ untuk pembelian unit Citra BSB City, maksimal Senin, saya nyiapin goodie bag sama voucher belanja. Memang nggak banyak. Nanti saya berikan ke Mbak Kori ya. Yang tercepat tiga goodie bag. Siapa tahu habis ini langsung ada bayar UTJ untuk pembelian di Saudara Hil atau di Viva atau di Citra Ellen. Silahkan Mbak Kori, saya serahkan. Tercepat tiga ya Mbak ya. Maksimal Senin ya Mbak. Saya kira itu mungkin biar teman-teman semangat ya. Thank you. KPR mau undang nggak masalah. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sekali untuk ilmu yang boleh dibagikan kepada kami semua supaya kita bisa action Pak, tinggal action aja Pak. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Chandra. Ini saya barusan diinfo sama Pak Hilmi, kalau ada yang UTJ, dari Pak Roni ya. Ada yang UTJ sampai akhir bulan ini akan diberikan bonus diskon sebesar 5 juta. Khusus ya, ini tambahan ya. Selain sebelumnya ada promo-promo yang lain yang nanti bisa disampaikan ke tim marketing. Ini ada khusus sampai Maret ini. Jadi dari teman-teman agen, kalau sudah ada hot buyer, bisa segera di-push. Ada tambahan diskon 5 juta. Lumayan loh 5 juta itu. Ya toh? Ya. Tadi saatnya Pak Chandra sampaikan, ini saatnya membeli rumah, ini saatnya kita investasi properti yang mungkin Bapak Ibu juga yang belum ambil rumah di Citra Land BSB City sekalian dibeli. Ya Bu Ida, ditunggu ya Bu, unit rumah yang segera dipilih atau tipe terbaru. Silahkan Ibu nanti menghubungi teman-teman marketing atau saya. Oh gitu ya, nanti bisa diajukan Pak Roni. Itu ya Pak Roni ya. Ya, siang hari ini kita sudah mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat baik sekali. Ya kita terapkan sebelum makan siang kita mungkin akan ada sedikit pertanyaan yang ada cindera mata dari Bang Nobu. Nanti akan ada 5 pertanyaan. Kalau yang dari Bang Niaga segera diharapkan ada customer yang memberikan UTJ, nanti bisa dikasih juga goodie bag ya Pak, plus voucher belanja ya Pak. Belanjanya boleh tahu Pak berapa Pak? Oh nanti ya, nanti kita langsung ya Pak. Ya, ini ada pertanyaan. Saya akan kasih pertanyaan 5 supaya kita bisa mendapatkan souvenir dari Bang Nobu. Jadi pertanyaannya dari Citra Land dulu ya, dari Citra Land BSB City. Kalau Bapak Ibu sudah sering menjualkan Citra Land BSB City, saya mau tanya ada berapa klaster di Citra Land BSB City? Boleh angkat tangannya. Enggak hafal. Oh Pak Jo, ya silakan Pak Jo, maju ke depan Pak Jo. Ini yang sering jualan juga di Citra Land BSB City. Dari Sun Tower Property. Pak Jo, dari bulan Februari kemarin. Benar ya Pak? Ya. Benar ya Pak. Dan mau cair ya Pak? Hari ini saya sampai sini langsung SMP, langsung ngambil PG ya. Ya. Di Citra BSB ada Heavy Park, kemudian Forest Hill, Victoria Valley, Victoria Highland, kemudian Serena Hill. Ya itu ya. Iya Pak. Ada tambahan lagi Pak. Ya. Baik, tepuk tangan buat Pak Jo dari Sun Tower sudah benar menjawabnya. Ini Jangan semua Mbak, nanti yang lain nggak kebagian. Ya.
maju di sini aja sekalian ya, nanti biar bisa foto bersama yang lainnya ya. Nah, tadi kita sudah mendengar 3 poin dari apa yang disampaikan sama Bapak Chandra. Nah, saya minta 1 poin yang pertama, itu apa? Ya, cuman ini nggak langsung dijawab ini Bu, tapi ditulis di sini Bu. Boleh ya Bu? Silakan Bu Linda, boleh maju ke depan. Biar nggak bosan dari tadi duduk terus Bu. Saya kayak ngajar ya. Silakan Bu Linda. Tidak apa-apa Bu. Yang penting bisa dibaca. Ya. Satu aja ya Bu. Ya. Ya, baik. Benar. Terima kasih. Sudah benar jawabannya. Yang kedua sekarang siapa? Monggo. Pak William mau menjawab? Sekalian ya Pak, mumpung Mas berdiri Pak. Ini menyambung Bu Linda ya? Ya. Ya. Satu aja Pak. Tapi yang ketiga aja, Pak. Oh, yang ketiga. Hanya leveraging. Oke, terima kasih Pak William. Satu lagi yang ke tengah. Di tengah di nomor 2. Andi mungkin? Ayo. Yang kedua Pak, ada 3 poin tadi Pak. Boleh? Yang lainnya? Silakan Bu ini. Ya. Pak Chandra, mohon maaf yang kedua, benar nggak ya Pak? Chemical chain Pak? Benar ya Pak? Atau pitching ya Pak? Iya, baik. Terima kasih Bu, ini sudah benar jawabannya. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Saya mau tanya, tadi kan saya sudah ngobrol, Pak Roni juga menyampaikan informasi tentang tipe baru Citralen BSBCT. Nah, ini tipenya apa? Ada 2. Salah satu aja. Silakan Bapak Ibu. Ya, mari Pak. Pak Yakub ya. Oh iya Pak Aristar. Ya, ini di klasternya Pak Yakub ya. Saya akhir. Tinggal 1 lagi. Ya Pak, masih di sini Pak. Biar dapat payung Pak. Nanti kalau dapat payung ini kan hujan Pak. Tidak nongkrong hujan Pak. Ya. Tinggal 1 lagi. Namanya kurang 1 lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian sering main ke Citralen BSBCT, saya mau tanya, jumlah kuda yang ada di gerbang main gate itu ada berapa? Mesti lewat aja, nggak pernah ngitung Bapak Ibu. Ayo, berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa Bu? 9. Saya itu salah Ibu. Ya, kelebihan Ibu. Ya. Berapa Pak Suryo? 7. Wah, kurangi Pak. Ya. Ibu 8. Ya benar, dengan Ibu siapa? Maaf Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Grace. Ibu Grace dari Grace Pro. Ya. Mohon ke depan Ibu Grace ya. Berarti ini harus, kalau kecitraan BSBCT harus ngitung ya. Dulu 9 Pak. Pelari, oh iya benar. Ya, baik. Saya persilahkan kepada Ibu Mbak Toni ya dari Nobu Bank untuk bisa menyerahkan hadiah souvenirnya.
geser ke sini. Maaf loh Pak. Ya diingat loh ya, bunganya Novi berapa? Dan jangan lupa aplikasi masuk ke Novi juga, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Boleh foto bersama? Mungkin boleh Linda juga bisa join di sini. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempatnya. Baik, saatnya kita nanti akan makan siang, nanti akan ada revisi yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk informasi produk-produk dari Citraland, nanti bisa diberikan info ke teman-teman marketing dari Citraland BSD City. Jadi, dan untuk dari Bank Niaga juga akan ada Mbak Disi di sini kalau butuh informasi mengenai data produk